jazakumullah khairan jaza. Dan tolong dimaklumi, kadang-kadang advokat kita omel-omelin juga ya ikhwan. Ini advokat salah sedikit kita ngomel, salah sedikit wah udah habis-habisan udah. Jadi saya minta maaf kalau dalam proses selama ini mungkin ada kata-kata yang kasar, keras, atau memang kita terlalu banyak hal-hal yang kita tuntut dari pengacara untuk bekerja lebih ya ikhwan. Habib Ali ini pontang panting ya Pak Aziz Yanuar. Begitu kadang-kadang kerja 24 jam mundar mandir ke rutan ya ikhwan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada seluruh tim pengacara yang ada tanpa saya sebut satu persatu nama-nama mereka. Dan kemudian yang terakhir saya sampaikan terima kasih yang tinggi dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk seluruh habaib, ulama, kiai, kemenangan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya yang terakhir, akhirnya ingin saya sampaikan di sini, saudara, sebagaimana yang telah saya sampaikan setiba di tanah air waktu saya pulang dari kota suci Makkah, yaitu ayo sama-sama kita gaungkan kembali dan terus menerus, yaitu revolusi akhlak. Revolusi akhlak dengan cara yang berakhlak. Kalau tadi disampaikan oleh tuan guru kita, orang tua kita, yaitu Muallim Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf, bagaimana kita punya negeri saat ini saudara, di mana-mana terjadi kerusakan, di mana-mana ada kemunkaran saudara, bahkan kebohongan saat ini sudah membudaya. Negeri kita ini lagi darurat kebohongan. Karena itu sekali lagi yang ingin saya sampaikan di sini saudara, apakah itu darurat kebohongan, apakah itu darurat korupsi, apakah itu darurat kezaliman, apakah itu darurat utang, apakah itu darurat ekonomi dan lain sebagainya, maka kuncinya yuk sama-sama kita obati semua itu dengan revolusi akhlak. Orang kalau akhlaknya baik tidak akan korupsi, orang kalau akhlaknya baik tidak akan berbuat zalim, orang kalau akhlaknya baik tidak akan menyusahkan rakyat, orang kalau akhlaknya baik saudara tidak akan merusak negeri, orang kalau akhlaknya baik saudara dia tidak akan menghina agama, menghina Rasul, menghina Al-Quran, tidak. Orang kalau akhlaknya baik saudara, maka semua yang keluar dari dirinya adalah kebaikan. Orang kalau akhlaknya baik, matanya akan digunakan untuk memandang yang baik, telinganya akan digunakan untuk mendengar yang baik saudara, akalnya akan digunakan untuk berpikir yang baik, tangannya akan digunakan untuk bekerja yang baik, kakinya akan digunakan untuk melangkah ke arah yang baik. Kalau akhlaknya sudah baik, maka yang akan lahir dari dirinya adalah aneka ragam kebaikan. Dan kalau itu terjadi, maka insya Allah Indonesia juga akan menjadi baik dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya mau tanya semua di sini, siap lanjutkan revolusi akhlak? Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada semua. Dan sekali lagi saya mohon maaf, ini melalui siaran daripada Lembaga Informasi Persaudaraan, saya minta maaf kepada kawan-kawan, kepada semua yang selama ini ikut peduli kepada perjuangan kita, tapi kalau pada hari ini mungkin tidak diundang atau tidak tahu saudara, atau terlambat kabar beritanya sampai, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bukan dengan sengaja kami ingin menutup-nutupi berita ini, tapi ada prosedur-prosedur yang sangat sensitif yang kami jalani. Salah sedikit aja pembebasan bersyarat nggak jadi ya kawan. Dan pembebasan bersyarat saya ini, saya berstatus mulai saat ini sebagai tahanan kota. Jadi bukan saya bebas murni begitu aja. Saya saat ini berstatus sebagai tahanan kota. Ini dan setiap bulan saya harus membuat laporan saudara, dan saya tidak boleh keluar kota atau keluar pulau atau keluar negeri kecuali. Bisa ngapain aja sih pakai Kredivo? Mau nikahan butuh dana tambahan, tinggal ajuin dana instan. Motor tua Saudara, dan saya tidak boleh keluar kota atau keluar pulau atau keluar negeri kecuali dengan izin tertulis, yaitu dari instansi yang sudah ditentukan. Nah, karena itu sekali lagi, saya boleh terima tamu, saya boleh bertamu, saya boleh bersilaturahim, saya boleh mengajar ya kawan, tapi ada beberapa hal yang memang harus dijaga, yang tidak boleh saya lakukan. Nah, tapi sama sekali itu tidak akan mengurangi semangat juang kita, dan itu insya Allah juga tidak akan mengurangi semangat revolusi akhlak kita, dan itu insya Allah juga tidak akan mengurangi saudara
perjuangan kita untuk menyelamatkan Indonesia yang tercinta dari segala kedaruratan, insya Allah. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Nah, selanjutnya kita, sebelum saya tutup, saya persilahkan kepada tim pengacara untuk menyampaikan apa yang semestinya disampaikan. Tafadhol. Baik, terima kasih kepada Habib. Izin abang-abang sekalian. Baik, saya singkat, saya akan sampaikan. Press release tim advokasi Habib Rizik Syihab nomor 123 garing PR garing TAHRS garing 07 2022 tentang berakhirnya masa menjalankan pidana Habib Rizik Syihab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan selesainya proses hukum yang telah dijalani oleh Habib Rizik Syihab, dengan ini kami sebagai penasihat hukum yang tergabung dalam tim advokasi Habib Rizik Syihab menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya. Habib Rizik Syihab telah selesai menjalani proses hukum pada hari Rabu 20 Juli 2022 bertepatan dengan 21 Zulhijjah 1443 Hijriah dengan mengikuti program pembebasan bersyarat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 2. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4471 K garing Pitsus garing 2021 tertanggal 15 November 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Habib Rizik Syihab telah menjalankan masa pidana sebagaimana putusan dimaksud. Atas pidana tersebut, Habib Rizik Syihab telah menjalankan lebih dari 2/3 masa tahanan berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor PAS strip 1508 PK 0509 tahun 2022 tentang pembebasan bersyarat dan berita acara penyerahan narapidana pembebasan bersyarat ke Bapas Jakarta Pusat nomor W 10 PAS titik PAS 10 titik PK 0509 3824 tertanggal 20 Juli 2022 Masehi. 3. Bahwa kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Kepala Rutan Cipinang, Kepala Bapas Jakarta Pusat, Bapak Kapolri, Kepala Tahti Mabes Polri, Kepala Rutan Bareskrim Mabes Polri, dan terutama sekali kepada seluruh rekan-rekan senior, guru-guru kami, tim kuasa hukum Habib Rizik Syihab, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam rangkaian proses hukum terhadap Habib Rizik Syihab hingga kembali ke masyarakat dan kembali ke umat. Demikian press release ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 20 Juli 2022 bertepatan dengan 21 Zulhijjah 1443 Hijriah. Hormat kami atas nama tim advokasi Habib Rizik Syihab. Terima kasih. Sallu ala Nabi. Ya, begitulah tadi sudah dibacakan oleh Pak Aziz Yanwar, yaitu tentang pembebasan bersyarat saya. Nah, sebagai penutup, saudara, sebelum kita beramah tamah, saya mau ingetin nih, ini kan sekarang lagi musim politik, orang lagi ribut politik, orang lagi ingin mengambil keuntungan dari setiap kesempatan politik. Nah, yang ingin saya sampaikan, pembebasan saya pada hari ini tidak ada sangkut paut dengan keputusan politik apapun. Itu yang perlu saya sampaikan. Tidak ada sangkut paut dengan putusan politik apapun dari partai politik yang manapun. Jadi kalau besok atau lusa ada yang tiba-tiba mengklaim, oh, tuh saya yang bantu tuh, saya yang bebasin tuh, saya yang ngurus tuh, bohong itu semua. Jadi kalau Anda mau tahu siapa yang bantu saya, ya ini ada Buya Qurtubi, Kiai Maksum, Habib Hamid Al-Kaf, Syekh Yusuf Marta, Kiai Kohar, Habib Musin. Nah, ini pengacara-pengacara nih, saudara. Dengan izin Allah, mereka-mereka inilah yang bekerja bagaimana pembebasan bersyarat ini bisa kita dapatkan. Alhamdulillah. Maklum ini musim politik nih, yang suka ngaku-ngaku gitu, kira-kira ada gak? Ada apa enggak?
jawabnya serem banget. Orang jawab ada gitu banyak. Jadi banyak yang begitu. Jadi kalau saya umumin begini pantas dong. Jadi sekali lagi ya, ini saya punya pembebasan tidak ada sangkut paut dengan urusan politik. Dan ini bukan keputusan politik. Ini semata-mata keputusan hukum. Memang dalam keputusan hukum itu ada yang namanya asimilasi, ada yang namanya pembebasan bersyarat, ada yang namanya cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, macam-macam istilahnya ya kawan. Nah, saya nggak dapat asimilasi, tapi pembebasan bersyarat saya dapat. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi, saya ulangi sekali lagi, alhamdulillah bebasnya kita ini semata-mata karena pertolongan Allah, semata-mata karena anugerah Allah, di mana Allah kirimkan anugerahnya melalui tangan-tangan para advokat dan seluruh pengurus FPI, dan sengaja yang tampilkan di depan sini sehingga tidak ada pihak manapun seenaknya mengklaim atau ingin menjadikan ini sebagai komoditas politik. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi kita semua. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.